Jadi sahabat sekalian, kalau kita menggunakan pesawat ruang angkasa dari matahari, melesat dengan kecepatan cahaya, kemudian menuju ke luar angkasa jauh di sana, menjauhi matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan kemudian sampai di titik yang terluar yang disebut sebagai benda langit bernama Pluto, kita hanya membutuhkan waktu 5,5 jam saja. Galaksi Bima Sakti adalah gerombolan bintang, gerombolan matahari yang berisi sekitar 200 miliar matahari. Dan Anda tahu berapa diameter galaksi Bima Sakti ini? Yaitu sekitar 100.000 tahun perjalanan cahaya. Artinya apa? Kalau Anda menyeberang galaksi Bima Sakti dari titik paling kanan ke titik paling kiri, itu membutuhkan waktu 100.000 tahun meskipun menggunakan kecepatan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Isra dan Mi'raj yang sudah kita mulai beberapa episode yang lalu. Hari ini kita terus melangkah, maju, progres untuk mengungkap berbagai hikmah yang terkandung di dalam kisah yang luar biasa ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda bicara lebih ke tataran saintifik, ya, ilmu pengetahuan, supaya kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih konkret dan ilmiah, yang empirik, ya, logis, rasional, empirik, bisa dibuktikan di ranah keilmuan. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menyambungkan sedikit tentang dalil yang di episode yang lalu sudah kita kutip, ya, untuk memberikan landasan terhadap pembahasan kita yang sekarang ini ingin berbasis kepada sains. Karena di dalam memahami agama ini, dalam memahami Al-Quran, sains itu digunakan untuk menjelaskan firman Allah. Sehingga inilah yang kita kenal sebagai penafsiran dengan menggunakan ilmu pengetahuan, ya, memadukan antara ayat-ayat kauliyah tekstual dengan ayat-ayat kauniyah yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Di episode sebelumnya kita sudah membahas dalil tentang bahwa Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah hal yang tidak mustahil secara ilmu pengetahuan. Ada dua dalil yang ingin saya kutip kembali sekedar untuk memberikan landasan kepada pembahasan kita kali ini yang akan lebih menampilkan pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Yang pertama adalah firman Allah yang ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. La tanfuduna illa bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembus itu kecuali dengan sultan. Sahabat sekalian, ayat ini menarik. Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa Al-Quran memberikan peluang dan penegasan kepada kita bahwa manusia dan jin itu dimungkinkan untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa atau ke langit. Dan menariknya, langit yang disebut di dalam ayat ini
bersifat jamak, menggunakan istilah samawat. Jadi ketika Allah menyebut langit dengan menggunakan kata samawat, itu berarti jamak dan lebih dari satu. Yang di ayat lain ya, kalau kita mau kaitkan, itu adalah langit yang berlapis-lapis. Dan berlapisnya itu adalah berlapis 7, yang dikenal sebagai sab'as samawat. Kalau tunggal, Allah menggunakan kata sama. Sama tunggal untuk langit, sedangkan samawat, sab'as samawat itu bermakna langit-langit yang jumlahnya banyak. Nah, surat Ar-Rahman ayat 33 ini memberikan penegasan kepada kita, satu, bahwa jin dan manusia bisa melakukan perjalanan ke langit, ke luar angkasa. Dan langitnya bukan langit yang satu, melainkan langit yang banyak, sab'as samawat. Ini dalil yang pertama ya untuk melandasi pembahasan kita di episode kali ini. Yang kedua adalah ayat yang ada dalam surat As-Saffat ayat 6. Inna zayyanas sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Nah, yang menarik di sini Allah tidak menggunakan kata jamak untuk langit, melainkan menggunakan kata tunggal, yaitu sama ad-dunya. Allah menghiasi sama ad-dunya, langit tunggal, yaitu langit dunia dengan bintang-bintang. Nah, dua ayat ini akan kita gunakan untuk memahamkan atau melandasi pembahasan kita dengan menggunakan pendekatan saintifik. Bahwa perjalanan Mi'raj Nabi itu melintasi dimensi-dimensi langit, yang di episode sebelumnya sudah saya jelaskan ada pintu-pintu langit. Tetapi langit yang pertama yang diarungi oleh Nabi itu adalah langit yang berisi bintang-bintang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, dan ini ada yang mempertanyakan di forum kita, apakah benar Rasulullah itu melakukan perjalanan melintasi langit, ruangan langit, dari benda-benda langit yang satu ke benda langit yang lain, dari bulan ke bintang, ke galaksi, dan seterusnya? Apakah hal itu bisa dijelaskan secara ilmiah? Sahabat sekalian, saya ingin memberikan gambaran kepada Anda tentang besarnya jagat raya. Khususnya dalam episode ini adalah jagat raya langit yang pertama yang disebut sebagai sama'ad dunya, ya, langit dunia. Langit dunia adalah langit yang berisi bintang-bintang, yang bersifat material, yang berisi benda-benda langit. Selain bumi yang di dekat kita sering melihat adalah bulan. Ya. Bulan itu adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi. Jaraknya cuma sekitar 384.000 kilometer dari bumi kita. Yang lebih jauh adalah matahari yang juga kita lihat setiap hari. Jaraknya adalah 150 juta kilometer. Nah, selebihnya adalah bintang-bintang di langit. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa mengarungi jagat raya langit yang pertama ini. Kalau kita menggunakan pesawat tercepat yang dimiliki oleh manusia, peradaban manusia ini memiliki teknologi luar angkasa, ya, pesawat yang bisa ditumpangi oleh manusia, membawa manusia ke luar angkasa, itu adalah pesawat ulang-alik. Kecepatannya rata-rata ketika melesat meninggalkan bumi adalah sekitar 30.000 km per jam. Tetapi ada pesawat-pesawat yang tanpa awak, ya, itu bisa memiliki kecepatan yang lebih tinggi lagi. Pernah NASA mengirim pesawat ke Jupiter, ya, pesawat tanpa awak namanya Juno, dan ketika pesawat tanpa awak itu masuk ke orbit atmosfer planet Jupiter, dia bisa mencapai kecepatan sampai 265.000 km per jam. Tetapi sahabat sekalian, kecepatan
pesawat yang berawak yang sedemikian tinggi ini sesungguhnya sangat lamban kalau dibandingkan dengan besarnya luar angkasa. Oke, karena itu saya tidak akan membahas manusia yang melesat ke luar angkasa dengan kecepatan pesawat ulang-alik yang hanya 30.000 km per jam. Terkait dengan Isra dan Mi'raj, ya khususnya Mi'raj, maka kita akan membayangkan Nabi bisa melesat dengan kecepatan cahaya, karena di episode yang lalu kita sudah menggambarkan badan Nabi itu bisa diubah menjadi cahaya yang dari Mekah ke Palestina hanya membutuhkan waktu 0,005 detik saja. Kenapa? Karena kecepatan cahaya itu sangat tinggi. 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Kalau pesawat ulang-alik 1 jam, ya bukan 1 detik, 1 jam menempuh jarak 30.000 kilometer. Jadi sangat jauh perbandingannya. Oke. Sekarang marilah kita bayangkan seandainya kita memiliki pesawat ulang-alik yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 km. Anda bisa bayangkan kalau kita naik pesawat dengan kecepatan cahaya ini menuju ke benda langit yang terdekat dari bumi, yaitu bulan, jaraknya berapa? 384.000 km. Itu kalau ditempuh oleh cahaya hanya membutuhkan waktu 1 detik lebih sedikit. Maka kita sudah berpindah ke bulan ketika kita menaiki pesawat ruang angkasa yang kecepatannya cahaya. Nah, kalau kita kemudian melangkah lebih jauh lagi atau bergerak lebih jauh lagi ke matahari. Matahari itu jaraknya 150 juta kilometer. Maka kalau ini kita tempuh dengan menggunakan pesawat berkecepatan cahaya, kita akan butuh waktu 8 menit. Hanya 8 menit bisa menempuh jarak 150 juta kilometer. 1 detiknya 300.000, 2 detik 600.000, 3 detik 900.000 kilometer gitu ya. Seterusnya 8 menit itu akan sampai di matahari. Ya, ini sekedar imajinasi untuk menggambarkan jarak yang ada. Maka saya ingin mengajak Anda untuk naik pesawat berkecepatan cahaya ini melanglang buana langit pertama yang disebut sebagai Sama'ad Dunya, di mana Allah menghiasi Sama'ad Dunya, langit pertama itu dengan bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi, supercluster dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Sahabat sekalian, bayangkanlah untuk memudahkan membayangkan ini, saya ajak Anda berangkat menaiki pesawat ruang angkasa dengan kecepatan cahaya ini. Berangkatnya bukan dari bumi, tetapi dari matahari. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan penggambaran. Matahari adalah pusat dari pergerakan tata surya kita. Yang tengah adalah matahari, kemudian ada planet pertama yang namanya Merkurius, kemudian ada Venus, ada bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan kemudian ada planet Pluto yang sudah dianulir itu. Saya ingin menggambarkan kalau seandainya kita naik pesawat ruang angkasa dari matahari, ya startnya dengan kecepatan cahaya, kemudian bergerak keluar tata surya. Berapa lama kita membutuhkan waktu itu? Jarak antara matahari dengan planet pertama yang disebut Merkurius itu adalah sekitar 60 juta kilometer atau disebut sebagai 0,4 satuan astronomi. Ya. Ada yang disebut istilahnya satuan astronomi. Satuan astronomi itu adalah jarak antara matahari dengan bumi, yaitu 150 juta kilometer. Itu dijadikan satuan ukuran untuk mengukur jarak di angkasa atau di luar angkasa. Gampangannya kayak 1 meternya lah begitu ya. Satuan astronomi itu menggunakan jarak antara bumi dan matahari. Jaraknya 150 juta kilometer. Nah,
Jarak antara matahari dengan planet pertama Merkurius itu cuma 0,4 satuan astronomi atau SA, ya disingkat SA. 0,4 SA atau setara dengan sekitar 60 juta kilometer. Itu kalau ditempuh oleh cahaya hanya membutuhkan waktu 3 menit saja. Jadi pesawat ruang angkasa kita yang berkecepatan cahaya lepas dari matahari 3 menit kemudian sudah sampai di planet yang pertama. Kalau dilanjutkan terus kita akan menuju planet yang kedua yang kita kenal dengan nama Venus. Venus itu jaraknya 0,7 SA. Jadi kalau diukur dengan kilometer ya kira-kira 105 juta kilometer dari matahari. Ini akan ditempuh hanya dalam waktu sekitar 5-6 menit saja. Sudah sampai di Venus. Kalau kita lanjutkan lagi, maka akan mencapai planet ketiga, yaitu planet Bumi. Hanya dalam waktu 8 menit saja. Jarak 150 juta kilometer itu ditempuh oleh cahaya atau pesawat dengan kecepatan cahaya dalam waktu 8 menit. Karena jarak bumi dan matahari itu 1 SA, ya, 1 satuan astronomi. Terus kita lanjutkan perjalanan kita dengan menggunakan pesawat ruang angkasa ini menuju ke planet yang keempat, yaitu planet Mars. Berapa jaraknya Mars? Mars itu jaraknya dari matahari adalah 1,5 SA. Ini kalau ditempuh oleh pesawat dengan kecepatan cahaya membutuhkan waktu cuma 12 menit saja. 12 menit saja. Dan kalau kita lanjutkan lagi, kita akan bertemu dengan sabuk asteroid. Di antara planet Mars dengan planet Jupiter, itu ada kumpulan asteroid ya, yang berputar-putar. Seperti planet tapi ukurannya kecil, batu-batuan yang ukurannya beberapa meter sampai beberapa kilometer, tetapi lebih kecil dari planet. Itu jaraknya adalah sekitar 3 SA. Sehingga kalau ditempuh dengan menggunakan kecepatan cahaya, itu akan membutuhkan waktu 24 menit saja. Dan selanjutnya menuju ke Jupiter sebagai planet yang kelima. Berapa lama untuk menempuh jarak dari matahari ke Jupiter itu? Jarak Jupiter itu adalah 5 SA. Sehingga membutuhkan waktu kira-kira 40 menit saja. Pesawat ruang angkasa kita lepas dari matahari, 40 menit kemudian sudah sampai di Jupiter. Di belakangnya Jupiter ada Saturnus. Saturnus itu berjarak kira-kira 10 SA. Atau akan membutuhkan waktu 80 menit perjalanan. Atau setara dengan 1 jam 20 menit. Jupiter, Saturnus, lanjut lagi ke Uranus. Uranus itu sekitar 20 SA. 20 SA itu berarti membutuhkan waktu 160 menit atau 2 jam 40 menit. Saturnus, Uranus, kemudian Neptunus membutuhkan waktu kira-kira sekitar 4 jam. Dan ujungnya paling luar dari tata surya kita ini adalah sebuah benda yang dulu dikategorikan planet, yaitu Pluto, tetapi sekarang tidak lagi disebut sebagai planet, meskipun barangnya masih ada, bendanya masih ada. Itu kita akan membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam. Jadi sahabat sekalian, kalau kita menggunakan pesawat ruang angkasa dari matahari, melesat dengan kecepatan cahaya, kemudian menuju ke luar angkasa jauh di sana, menjauhi matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan kemudian sampai di titik yang terluar yang disebut sebagai benda langit bernama Pluto, kita hanya membutuhkan waktu 5,5 jam saja. Itu sudah keluar dari tata surya. Setelah itu kita akan bertemu dengan apa? Ada gerombolan komet yang berisi miliaran batu komet yang disebut sebagai kabut Oort.
Dan setelah itu, kita akan menemui kegelapan yang sangat luas di angkasa luar. Pesawat ruang angkasa kita akan terus berkelana di dalam kegelapan sampai bertemu dengan matahari kembar. Sama dengan matahari kita, tetapi kembar, ya, yang kita sebut sebagai Alpha Centauri. Bintang Alpha Centauri. Bintang kembar yang sesungguhnya itu adalah matahari, cuman saking jauhnya maka dari bumi kelihatan seperti ya benda kecil, padahal itu benda yang sangat besar. Alpha Centauri itu berjarak sekitar 40 triliun kilometer dari bumi. Yang kalau kita tempuh dengan perjalanan cahaya, ya, dengan kendaraan berkecepatan cahaya, maka itu akan membutuhkan waktu sekitar 4 tahun perjalanan. Sahabat sekalian, kalau dilanjutkan lagi kita akan ketemu bintang yang lain yang disebut bintang Sirius. Itu berjarak sekitar 10 tahun perjalanan cahaya. Bayangkan, dengan kecepatan cahaya saja kita membutuhkan waktu 10 tahun untuk sampai di bintang Sirius itu. Yang kalau ini kita lanjutkan, kita akan ketemu berbagai bintang, ada yang berjarak 100 tahun cahaya, ada yang 1000 tahun perjalanan cahaya, dan seterusnya beratus-ratus ribu tahun perjalanan cahaya, di mana gerombolan bintang yang melingkupi kita ini disebut sebagai galaksi, yang kita kenal dengan nama galaksi Bima Sakti atau Milky Way dalam bahasa astronominya, tapi dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini memiliki atau berisi sekitar 200 miliar matahari. Salah satunya adalah matahari kita, di mana matahari kita dikelilingi oleh 8 planet itu. Dan salah satu planet itu adalah bumi kita, di mana kita tinggal di sini. Sahabat sekalian, galaksi Bima Sakti adalah gerombolan bintang, gerombolan matahari yang berisi sekitar 200 miliar matahari. Dan Anda tahu berapa diameter galaksi Bima Sakti ini? Yaitu sekitar 100.000 tahun perjalanan cahaya. Artinya apa? Kalau Anda menyeberang galaksi Bima Sakti dari titik paling kanan ke titik paling kiri, itu membutuhkan waktu 100.000 tahun meskipun menggunakan kecepatan cahaya. Jadi usia kita nggak cukup untuk menembus atau berjalan melintasi diameter galaksi Bima Sakti itu. Kita usianya cuma 60-70 tahun, padahal hanya untuk menyeberangi galaksi itu membutuhkan waktu sekitar 100.000 tahun perjalanan cahaya. Dan kalau kita kemudian berhasil, katakanlah usia kita cukup panjang, diperpanjang sama Allah, ya, kemudian kita bisa berhasil keluar dari galaksi Bima Sakti itu, kita masih akan menemukan galaksi-galaksi yang lain, di antaranya adalah galaksi Andromeda. Anda tahu berapa jaraknya galaksi Andromeda itu? Menurut catatan astronomi, jarak galaksi Andromeda itu adalah sekitar 2,5 juta tahun perjalanan cahaya. Jadi kalau kita ini diberi umur oleh Allah berjuta-juta tahun, usia kita nggak mati-mati, maka 2,5 juta tahun kemudian kita baru sampai di galaksi Andromeda. Dan Masya Allah, ternyata jagat raya ini isinya bukan cuma 2 galaksi Bima Sakti dan Andromeda itu, tetapi ada miliaran galaksi di jagat raya ini. Yang setiap galaksi itu berisi kira-kira 100 miliar sampai 200 miliar matahari. Dan matahari itu menjadi pusat dari perputaran tata surya, di mana tata surya itu memiliki planet-planet dan salah satunya adalah planet bumi kita itu. Sahabat sekalian, ternyata miliaran galaksi itu suka bergerombol-gerombol membentuk supercluster. Setiap supercluster itu berisi kira-kira 100 miliar galaksi.
Dan seterusnya sampai sekarang jagat raya ini tidak ketahuan batasnya ada di mana. Tetapi kalau kita ukur jaraknya, ya, di baliknya galaksi Andromeda yang jutaan tahun cahaya itu, ada lagi di baliknya yang berjarak 1 miliar tahun cahaya. Cahaya saja membutuhkan waktu 1 miliar tahun. Di belakangnya lagi ada yang berjarak 2 miliar tahun cahaya, 5 miliar tahun cahaya, 10 miliar tahun cahaya. Bahkan diketemukan galaksi paling kuno berjarak 12 miliar tahun cahaya. Artinya meskipun kita menggunakan kecepatan cahaya untuk mencapai galaksi yang paling kuno itu, yang terjauh yang diketahui manusia itu, membutuhkan waktu 12 miliar tahun. Masya Allah. Sahabat sekalian, lantas muncul pertanyaan kepada kita. Apakah benar Rasulullah melakukan perjalanan melintasi jagat raya yang disebut sebagai sama'ad dunya ini? Karena kalaupun Rasulullah diubah oleh Allah badannya menjadi badan cahaya, maka beliau akan membutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun untuk bisa mengarungi jagat semesta yang disebut sebagai langit dunia itu. Padahal dalam Al-Quran kita mendapat gambaran berapa lama perjalanan Nabi itu. Hanya 1 malam, bahkan tidak sampai 1 malam. Sehingga sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan perjalanan Rasulullah saat Mi'raj itu agaknya bukan perjalanan melintasi jagat raya langit pertama, dari benda langit ke benda langit, dari bintang ke bintang, dari galaksi ke galaksi dan seterusnya. Kenapa? Karena waktu beliau tidak akan mencukupi untuk itu. Maka kita akan menemukan nanti di episode yang berikutnya, Allah berfirman di dalam sejumlah ayat yang mengatakan bahwa sebetulnya perjalanan dari langit pertama sampai langit yang ke-7 itu bukan perjalanan mengarungi angkasa raya langit pertama, melainkan sebuah perjalanan yang melintasi batas-batas langit. Dari langit yang pertama ke langit yang kedua, ke langit yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Itu ada batas-batas dimensi yang kita sudah membahas di sebelum episode ini, bahwa ada pintu-pintu langit yang biasa digunakan oleh para malaikat untuk menembus dari langit pertama, 2, 3, 4, 5 sampai langit yang ke-7 di mana akhirat itu berada. Sahabat sekalian, episode ini saya cukupkan sampai di sini untuk mendapatkan atau memberikan gambaran kepada kita semua bahwa langit itu sebenarnya banyak, ada 7 menurut Al-Quran, dan langit dunia saja, sama'ad dunya, itu sudah sedemikian besarnya. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan sudah semakin mendapatkan gambaran tentang ciptaan Allah yang namanya alam semesta ini, dan bagaimana dahsyatnya Rasulullah itu ketika melintasi penjuru-penjuru langit sampai di satu tempat di akhirat yang namanya Sidratul Muntaha. Kita bertemu di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.